Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Seperti mana yang semua kita tahu bahwa tiga empat hari lepas kita telah kehilangan jamaah yang telah menyediakan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu selama ini. Allahyarham Tuan Haji Fahrudin bin Zainal. Secara pribadi saya berharap jemaah sekalian dengan ikhlas sentiasa mendoakan agar segala kesalahan yang dilakukan semasa hidupnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kekurangan beliau sepanjang hayatnya dalam bermuamalah dan muasyarah sesama kita, hendaklah kita dengan berlapang dada memaafkannya. Dan semoga setiap amal sekecil apapun yang beliau lakukan sepanjang hayatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam suasana yang secara fitriyah, yakni suasana kesedihan khasnya Penajah Rahmah Ramli dan sekeluarga, dan kita sebagai kawan dan sahabat mengaji bertahun-tahun lamanya, dalam hati kita pasti terasa terlintas ya, rasa bangga, rasa bersyukur, sekaligus rasa iri terhadap Allahyarham yang telah bertahun-tahun khasnya bagi saya telah menyediakan kemudahan, tempat dan pelbagai macam untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Daripada jauh sebelum adanya corona, bahkan sepanjang corona telah disediakan peluang seperti ini. Usaha dan amal beliau yang satu inilah yang saya katakan tadi, terus terang tentu membuat kita bangga sekaligus cemburu. Cemburu karena sesuai dengan
sabda Nabi dan juga firman Allah. Saya telah menjelaskan panjang lebar di tempat yang lain. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kami catat, kami rekodkan bukan segala amal mereka, tapi kesan daripada amal itu pun kami catat. Dan Allah tidak akan mensia-siakannya. Dan dijelaskan dalam hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min wari ayam kusa min ujurhi syai'. Sesiapa yang melakukan satu tradisi yang baik dalam agama, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan juga mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti selepasnya. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, dalam hadis yang lain. Sesiapa yang menunjukkan orang lain melakukan kebaikan atau memberikan kemudahan pada orang lain untuk melakukan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkannya. Dan inilah yang saya yakin, saking yakinnya, Allahyarham Haji Bahrudin Zainal Hasnya yang telah mendahului kita, pergi mendahului kita, akan terus mendapatkan aliran pahala. Karena kesan usaha beliau masa hidup, kita masih dapat memanfaatkannya. Ketika dalam keadaan bencana dan wabak Corona 19 itu pun ya, beliau nampaknya tidak rela menghentikan aktiviti pengajian beliau, mingguan beliau, dan terus menyediakan peluang dan tempat bagi kita. Ini yang saya tadi sesuatu yang membanggakan sekaligus membuat kita cemburu. Ketika seseorang telah berehat di alam barzah, masih tetap mendapatkan pahala yang berterusan. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan dalam kata Nabi hingga 100 tahun, atau mungkin hingga hari dibangkitkan. Bergantung seberapa lama pesan peninggalan yang baik itu masih dihidupkan. Itu saya rasa yang patut kita, yang saya kata tadi istilah saya, kita cemburui. Cemburu dalam arti kata yang positif, yakni agar kita dapat mencontohi dan mengikuti. Dengan ayat mudah, semangat beliau, khasnya dan keluarga beliau, rumah, untuk terus belajar dan mengajak orang lain belajar dan menjadi tempat untuk belajar, tidak terhenti. Sungguh pun dalam keadaan wabak bencana selama lebih kurang hampir 2 tahun ini. Itu yang saya katakan tadi. Keikhlasan dalam beramal yang begitu ketara sekali. Bayangkan bagaimana seseorang yang telah meninggal, tapi sumber pahalanya masih terus mengalir. Dia tidak bekerja, tapi terus mendapatkan upah. Subhanallah.
Karena yang bekerja orang lain ibaratnya. Ramai orang bekerja untuk mendapatkan upah, bekerja untuk upah, betul upah. Ini tidak, sudah berhenti bekerja, tapi upahnya masih terus berjalan. Sudah segi itu, yang patut kita contohi sesuai dengan kebolehan kita masing-masing. Karena boleh jadi amal soleh yang kita lakukan sepanjang hayat kita boleh jadi belum mencukupi, belum cukup untuk kita jadikan bekalan menemui Allah. Bagaimana jika sekiranya amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini belum cukup untuk kita jadikan bekalan jumpa Allah, sementara bila kita sudah dipanggil, tidak ada lagi kita mendapatkan aliran pahala karena kita tidak mempunyai peninggalan yang berterusan. Bukankah itu satu kerugian yang sangat besar? Sementara beruntunglah orang yang jika sekiranya amal ibadah yang dia semasa hidup belum cukup, tetapi ketika meninggal, pahalanya akan terus bertambah akibat sunnah hasanah yang ditinggalkannya. Inilah yang seharusnya kita tidak sekadar faham, tahu, mengerti, tetapi kita tidak berusaha mewujudkannya. Itu pesan saya pada diri saya sendiri. Sebab tidak ada artinya kita mengetahui sesuatu yang baik untuk kita jika kita tidak melakukannya. Selalu saya ingatkan diri saya sendiri, seseorang tidak akan masuk surga hanya karena dia ingin masuk surga. Tidak. Seseorang tidak akan terlepas daripada neraka hanya karena tak mau masuk neraka. Kan? Orang akan masuk surga selepas ia memang ingin masuk surga, lalu berusaha untuk masuk surga. Jadi keinginan sahaja, keyakinan sahaja tidak memadai, jauh daripada cukup. Nah inilah yang saya katakan patut dibanggakan sekaligus buat kita cemburu. Cemburu. Jadi karena kita sebetulnya khasnya host yang selama ini telah menyediakan kemudahan yang sangat besar artinya bagi kita. Allahyarham Fahrudin Zainal dan Hajah Rahmah Ramli, khasnya Hajah Rahmah dalam bahasa agama masih dalam istilah bekabung. Karena istrinya tinggal mati suaminya kan 4 bulan 10 hari. Jadi tajuk kita pagi hari ini saya sampaikan berkaitan dengan takziah. Jadi tajuk yang saya sampaikan khas pagi hari ini berkaitan dengan at-takziah. Ada pemahaman yang saya rasa perlu diluruskan terlebih dahulu, diperbetulkan terlebih dahulu. Jadi tentang istilah takziah. Yang bahasa Melayu juga takziah dan bahasa takziah. Kalau lihat dari segi pengamalan masyarakat Melayu, takziah itu dianggap sesuatu apa ya istilahnya? Semacam ucapan ke apa? Sesuatu yang perlu diucapkan, contohnya, ya saya ucapkan takziah, saya ikut takziah, itu sebenarnya satu apa ya pemahaman yang tak betul. Takziah itu jamaah sekalian, ibaratnya beginilah. Kalau saya kata umpamanya,
tolong ucapkan tasbih. Tolong ucapkan tasbih. Takkan kalau orang suruh kita, tolong ucapkan tasbih, lalu kita kata tasbih, tasbih, tasbih. Tidak kan? Kita akan kata subhanallah. Tolong baca hamdalah, takkan kita kata hamdalah, hamdalah, hamdalah. Kita akan kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, saya berikan takziah, bagaimana? Saya ucapkan hamdalah, saya mengucapkan tasbih. Itu bukan bertasbih. Orang tidak dikira bertasbih jika dia kata, saya mengucapkan tasbih. Nah, itu tidak bertasbih. Orang yang bertasbih, ya ini orang yang subhanallah. Itu bertasbih. Kalau dia kata, saya ucapkan tasbih, dia tidak bertasbih. Saya ucapkan hamdalah. Dia tidak saya ucapkan hamdalah, saya ucapkan tahmid umpamanya. Saya ucapkan tahmid. Dia tidak baca, dia memuji Allah. Dia baru memuji Allah bila dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu baru bertahmid memuji Allah. Kalau orang kata saya mengucapkan tahmid, tak ada nilainya. Tak ada nilai. Di sisi agama tidak ada nilai. Apa yang ucapkan tahmid? Apa tahmid apa? Oh, alhamdulillah. Kalau dia kata alhamdulillah, baru dapat pahala. Bila awak nak buat apa-apa, kadang ada orang panggil nasam. Bila awak nak buat kerja apa-apa, bacalah basmalah. Ucapkan basmalah. Lalu orang tu nak buat apa? Baca basmalah, basmalah, basmalah. Tak dapat pahala. Sebabnya dia mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Tak boleh. Saya baca tahmid. Tahmid, 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 tahmid. Tak ada makna. Saya akan lakukan takbir. Tak dapat pahala. Saya ucapkan takbir, takbir. Tak dapat pahala. Baru dikira dapat pahala bila kata Allahu Akbar. Nah, demikian jugalah kalimat takziah. Ya, saya sampaikan kepada syaitan takziah. Apa benda takziah? Inilah yang saya katakan. Kebiasaan yang sudah dianggap satu kebenaran. Itu sebenarnya salah itu. Sama jubornya, oke, saya ikut takziah. Atau saya bilang, Anto, message, ya saya ucapkan takziah. Apa takziah tuh? Itu ibaratnya macam saya ucapkan tahmid. Tak ada artinya. Yang ada artinya, ada penilainya, saya ucapkan alhamdulillah. Saya ucapkan Allahu Akbar. Itulah. Takziah ni masdarnya macam hamada yu'miru tahmid. Kabaru yukabiru takbir. Sabbaha yusabbihu tasbih. Azza yu'azzi ta'ziyah. Takziah itu yakni satu ucapan, ayat, percakapan. Bukan satu patah kata ya, ayat. Yang isinya yakni at-tasliyah. Menghibur. Al-hathu ala sabri biwa'dil ajri. Ayat, ucapan, kalimat, perkataan, jadi boleh jadi panjang, bukan satu patah kata. Yang tujuannya untuk menghibur, menyuruh orang yang sedang ditimpa musibah, mampu bersabar. Mampu bersabar. Jadi membantu orang yang ditimpa musibah supaya mampu bersabar atas musibah itu. Dengan ucapan, tentu agak panjang ucapannya. Taqwiyatul musab ala tahammulil musibah. Wasabru alaiha, itu definisi dia. Membantu, memberikan kekuatan kepada seseorang yang ditimpa musibah agar dia mampu bersabar atas musibah tersebut.
Itu takziah. Jadi kalau saya ucapkan takziah, itu bukan takziah. Takziah itu berupa ucapan. Contoh, ya, contoh Nabi memberikan ucapan takziah ketika Nabi istilahnya pergilah menziarah orang yang sedang ditimpa musibah. Ucapan takziah, bukan takziahnya ya. Kalau ucapan tahmid, alhamdulillah. Ucapan takbir, Allahu Akbar. Ucapan tasbih, subhanallah. Sekarang apa itu ucapan takziah? Contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi akan kata, beritahu kepada orang yang timpa takziah itu, inna lillahi ma'akhod. Baik saudaraku, sesungguhnya Allah mengambil apa yang dia miliki. Sesungguhnya Allah mengambil apa yang dia punya. Jadi jika sekarang katakanlah saudara kehilangan orang yang tercinta, pasangan hidup atau anak atau anak saudara atau cucu, Allah panggil dia. Sebetulnya Allah panggil siapa ya sesuatu yang Allah miliki, bukan milik kita. Anak awak yang sekarang meninggal, itu Allah ambil. Tapi sebenarnya kamu tak kehilangan sesiapa. Kerana yang meninggal itu milik Allah, bukan milik awak. Tengok Nabi kata. Walahu ma'ata. Dan bagi Allah tu apa yang dia beri. Dahulu awak tak ada anak. Lalu Allah beri awak anak. Anak itu milik Allah, bukan milik awak. Allah serahkan kepada awak untuk jaga sebagai amanah, sebagai fitnah. Quran cerita itu. Jika awak menjaganya sesuai dengan kehendak yang memberinya dan memilikinya, nanti dapat pahala. Sekarang dia ambil semula. Coba kalau kita renungkan ucapan Nabi itu. Sesungguhnya Allah mengambil apa yang menjadi miliknya. Allah memberikan apa yang dia miliki. Kita telah bila kehilangan barang, lalu kita memahami ucapan takziah Nabi tadi. Oh iya ya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu ada tempoh masa yang telah ditetapkan. Dahulu ketika Allah bagi kamu anak, seakan-akan begitulah. Di sini. Dahulu ketika Allah bagi kita anak, asal tidak punya anak, sebetulnya tempoh masa yang Allah berikan pada kita untuk bersama anak pemberian Allah ini, Allah dah tetapkan. Boleh jadi 1 tahun, lalu Allah ambil. Boleh jadi 2 tahun, kemudian Allah ambil. Boleh jadi 10 tahun, 50 tahun. Begitulah. Saya ada istri saya punya saya sebagai suami. Itu milik Allah. Ketika Allah berikan saya pasangan hidup, Allah seakan-akan memberitahu pada kita, wahai hambaku, aku beri kamu pasangan hidup kamu. Tapi ingat, pasangan hidup kamu ini milik aku, kata Allah, bukan milik kamu. Aku serahkan pada kamu, kamu hendaklah jaga dia sesuai dengan kehendak aku, kata Allah. Jika kamu jaga dia sesuai dengan kehendak aku, nanti aku bagi kamu pahala. Kita tanya mungkin, ya Allah, berapa lama ya Allah pasangan yang kau berikan pada aku untuk aku jaga ni berapa lama ya Allah? Allah akan jawab, ya ada ajalul musamma. Tidak selamanya, adalah masa yang aku tetapkan. Tempoh masanya aku yang tahu, aku tak boleh beritahu kamu. Bila tiba tempoh masa dah tamat, aku ambil baliklah pasanganmu. Aku ambil balik. Boleh jadi ketika aku ambil balik, kamu fikir masih lama. Kamu rasa, kenapa cepat sangat? Mungkin kita kata, ya Allah, kenapa cepat sangat? Allah akan jawab, macam mana cepat sangat? Tempohnya sudah habis, dan aku sudah tetapkan. Tiba-tiba Allah ambil. Oh, maknanya sudah habislah.
Tengok bagaimana indahnya, benih dalamnya maksud takziah Nabi, ucap takziah. Kemudian Nabi kata, kalau itu falitasbir. Kamu sabarlah. Itu tujuan takziah itu, nasihatnya itu. Bukan takziahnya itu, bukan. Tapi itu yang berlaku. Ya, misalkan takziah. Itu bukan takziah ya mas sekalian. Hendaklah kamu bersabar ya. Oh ya. Mula-mula saya merasa kehilangan, tapi setelah Nabi katalah, selepas memahami hadis Nabi ini, oh iya ya, rupanya saya tidak kehilangan siapa-siapa. Karena yang pergi itu milik Allah, bukan milik saya. Selama ini rupa-rupanya saya tidak punya siapa-siapa. Bila kita sedar sesedarnya dalam hidup ini kita tidak punya apa-apa, tidak punya hak kepada sesiapa, nanti bila dia Allah ambil, kita tidak akan kehilangan siapa-siapa. Tidak akan kehilangan apa-apa. Bila kita sudah punya keyakinan seperti itu, lalu Nabi suruh faliyasbir, hendaklah sabar. Mudah kita sabar. Kita tidak akan kata kenapa-kenapa. Wal tahtasib, dan dalam mohonlah ganjaran. Kan kamu sudah jaga selama ini. Kamu sudah jaga selama ini, kamu sudah lindungi ini, kamu sudah di sini. Masa yang Allah berikan kamu untuk menjaga amanahnya, Allah nilai, mohon pada Allah agar Allah berikan ganjaran. Tengok, itu salah satu contoh ucapan takziah yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ulama, sama sekalian, ya memberikan keleluasan. Imam An-Nawawi umpamanya memberitahu kita bahwa takziah itu tidak semestinya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi tadi, kan? Walaupun jika yang mengamalkannya, ya tentu apa pahala. Asal ucapan kita, ayat yang kita berikan kepada orang yang ditimpa musibah, tak kiralah musibah kematian, ke musibah hilang barang, ke musibah tsunami, ke musibah bencana alam, ke musibah apa sajalah. Nasihat, kalimat, ucapan yang membantu dia untuk bersabar, untuk merasa tenang. Itu takziahnya. Tapi kalau kata ada 10 orang kata, jak datang, ya saya ucapkan takziah, saya ucapkan. Itu betul-betul 100% adat ya mas sekalian. Yang sedikit pun tidak ada nilai syariat. Ini perlu diubah. Kita yang berfaham, yang mengaji agama, kita kena ubah. Sebab itulah, katalah kita sudah faham tentang kedudukan, status, nikmat yang Allah berikan kepada kita faham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala-galanya milik Allah dan suatu saat akan kembali pada Allah. Kita sudah faham itu. Bila nanti Allah ambil, karena kita tahu itu bukan milik kita, insya Allah kita mudah bersabar. Kawan pula datang membantu kita. Lagilah mudah kita bersabar. Tapi kita sendiri kena faham. Apa sebetulnya status nikmat yang Allah berikan pada kita? Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat anak, nikmat pasangan hidup, nikmat jawatan, bahkan nikmat diri kita ini. Nikmat hidup. Kan asalnya tidak ada, kemudian hidup, kemudian nanti akan meninggal. Kalau kita tahu itu semua, statusnya rupanya lillah. Bukan milik saya. Karena milik dia, suatu saat pemiliknya akan ambil balik. Dia sudah bagi tahu awal-awal pada kita yang suatu saat apa yang jadi milik Allah itu Allah akan ambil. Tapi masanya secara tepat Allah tidak beritahu. Allah hanya bagi tahu pasti aku ambil. Pasti itu saja. Bila itu kita selalu tanamkan dalam diri kita. Yakinkan gitu. Bila tiba masa Allah ambil, insya Allah kita mampu bersabar. Satu. Kita sudah ada kemampuan untuk bersabar. Kawan pula yang datang membantu pula memberikan pencerahan.
Jadi kesabaran itu menjadi mudah. Musibah tiba-tiba jadi ringan. Lainlah kalau kita sendiri belum memahami status nikmat yang Allah berikan pada kita ini, dia fikir milik kita. Ketika Allah ambil, wah beratnya luar biasa. Kawan yang datang hanya soalkan, ai takziah. Ya. Ini bagi saya satu masih jauh lah daripada yang dimaksudkan oleh agama. Oleh agama. Jadi takziah itu jamaah sekalian. Bahasa mudah lah saya berikan yang definisi yang mudah. Taqwiyatul musab ala tahammulil musibah was-sabri 'alaiha. Itu satu di antara definisi takziah. Takziah itu yakni ucapan, kalimat, nasihat yang memberikan ucapan, bukan satu patah kata. Tapi rangkaian kalimat jadi jumlah ayat yang panjang, barangkali Imam An-Nawawi membenarkan dalam bahasa apapun boleh. Yang tujuan kita menyampaikannya membantunya orang yang dibantu orang itu musibah itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk menanggung musibah yang sedang dialami dan mampu bersabar. Itu takziah. Jangan malah walaupun dengan kalimat tapi tak malah membantu bersabar. Ya, saya cakap inilah, saya tahulah kalau awak tak bersabar memang saya faham. Memang tidak ringan. Mungkin kalau ai pun tak sabar juga. Itu lagi bukan takziah itu. Walaupun dia bersarah panjang, itu bukan takziah, itu malah mengapi-apikan. Ya, saya faham kalau awak sedih, saya faham. Memang awak sangat mencintai sahabat ini. Ya, saya faham sungguhlah kalau awak memang sangatlah berat. Saya sangat memahami. Sebab kalau saya yang mengalami pun mungkin saya terduduk. Subhanallah. Jangan lakukan itu. Itu salah besar dari sisi agama. Salah besar dari sisi agama. Paham ya? Jadi takziah bukan satu patah kata. Saya bagi contoh tadi lah. Mari kita baca tahmid. Takkan semua kata tahmid. Kan bukan begitu kan? Pasti semua kata, oh alhamdulillahirabbil alamin. Mari saudara-saudara kita ucapkan takbir. Saya yakin semua faham. Dia kata, oh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari semuanya kita baca istighfar. Takkan jamaah kemudian kata, istighfar. Tak mungkin kan? Pasti semua akan kata, astaghfirullahaladzim. Tapi beliknya, bila tiba takziah, boleh kita. Mari kita ucap takziah. Ya, saya ucap takziah. Nah inilah kesilapan besar. Nampaknya kecil, tapi tidak betul. Nampaknya kecil, tapi tidak betul. Jadi, hari ini khas saya ingin sampaikan takziah. So, macam mana supaya kita ketika ditimpa musibah kita mampu bersabar, dan nanti kawan yang datang pun membantu kita bersabar. Wah, itu luar biasa tuh ganjarannya jemaah sekalian. Sebab kita telah pelajari sama dalam siri lepas, orang yang ditimpa musibah ini sebetulnya, hanya ada dua peluang saja. Kalau dia tidak bertambah dosanya, ya akan diampunkan dosanya. Itu saja. Seseorang yang ditimpa musibah, kemungkinannya hanya ada dua. Pertama, sama ada dengan musibah itu orang tadi bertambah-tambah dosanya. Dahlah karena musibah bertambah dosanya. Atau dengan musibah itu terampun dosanya. Dan kita tidak ada pilihan yang lain. Masanya pula hanya semasa berlakunya musibah. Bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan. Ditimpa musibah hari ini, sama kata, boleh jadi orang itu dosanya bertambah. Jika
Dia jazik, dia mengeluh, kan begitu kan? Bila mengeluh, tak puas hati, merasa Allah tidak berlaku adil. Banyak soal pada Allah, kenapa? Suudzon pada Allah, dosa dia. Berdosa. Dahlah kena musibah, berdosa. Tapi bila dia, yang kedua, sabir, sabar. Dapat pahala dan dosanya malah terampun. Dan panjang lebar telah kita beri pada sini lepas, sabar itu ibadah yang tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh kita ditimpa musibah hari ini, sabarnya tahun depan. Tidak boleh. Tidak ada nilainya. As-sabru indama sabru inda sadamatil ula, kata Nabi. Kesabaran itu wajib, diwajibkan oleh Allah, inda sadamatil ula, ketika pukulan hentakan yang pertama itu. Sehingga sabar itu, masa sabar itu, jadi semasa berlakunya musibah. Bukan selepas satu musibah berfikir, merenung, dapat nasihat kanan kiri, selepas 3 bulan, akhirnya, ya Allah, setelah hambamu berfikir, jernih, mendapat nasihat, ya hambamu sekarang bersabar. Musibah sudah berlalu 6 bulan lepas. Tak ada nilainya sama sekali. Hanya ada 2 itulah. Bila orang terima musibah, dia hanya ada 2 peluang. 1, boleh jadi dosanya akan bertambah jika ia jazik. 2, dosanya akan diampun, bahkan dapat pahala jika ia sabir. Hanya 2 saja. Nah, kalau kita ingin lebih berjaya, adalah peluang yang berikutnya. Sabar sudah, tingkatkanlah. Jadi rodin, ridho. Ingin lebih besar pahalanya, tingkatkan lagi lah. Syakir, bersyukur. Sabar dengan atas musibah. Kalau ingin meningkat, ridho dengan musibah. Kalau ingin meningkat lagi, syukur dengan musibah. Itu telah kita pelajari lepas. Bila pemahaman sini kita telah faham, yang kita camkan betul-betul, kita pegangi betul-betul, sehingga kita sentiasa bersedia setiap saat, bila masa ada musibah, kita sudah ada pegangan. Bukan baru nak cari pegangan, ya. Ingat ya, pegangan seperti hendaklah terus dipegang. Jangan sekali-kali terlepas. Sebab musibah datangnya kan tidak dijangkakan. Bila musibah datang, kita baru nak cari pegangan. Tak boleh. Jadi member itu untuk sudah lekat dalam fikiran kita, sudah yakin, sudah kita panggil. Bila masa diperlukan, sudah ada. Jika waktu itu katalah terlalu berat musibahnya, kemampuan kita bersabar belum sehebat mana, kawan pula datang, ikut takziah. Wah, jadilah kita orang yang sabar. Yang kawan yang datang tidak saya dapat pahala, karena takziahnya menepati syarat, bukan adat. Bukan main-main maksudnya. Saya lebih suka istilah main-main karena dulu guru saya kata itu. Saya tak suka adat, main-main. Dipanggil takziah main-main. Takziah main-main itu tadi. Ya, saya ucapkan takziah. Itu main-main tuh. Seperti mana? Mari kita ucapkan tahmid, lalu semua kata tahmid, tahmid, tahmid. Kan main-main. Jamaah sekalian, mari kita berucapkan takbir, lalu semua kata takbir, takbir, takbir. Itu main-main tuh. Jom kita semua ucapkan tasbih. Jamaah satu suruh kata tasbih, tasbih. Kan main-main. Kalau tak nak main-main, baca. Mari kita baca tasbih. Subhanallah. Jadi kalau kita takziahnya betul, bukan takziah main-main, dapat pahala. Kawan yang termusibah pun, Masya Allah, kesabarannya meningkat, pahalanya pun bertambah. Nah, sekarang untuk kita, ya, itu takziah sudah paham ya. Jadi tolong jangan diamalkan loh. Istilah, saya bagi takziah, ucapkan takziah. Oh, telah meninggal karmatullah fulan. Apa nama? Saya ucapkan takziah, Al-Fatihah. Wala, kita betul itu. Kan sekarang trennya begitu ya. Jangan, itu sunnah yang tidak baik. Nanti kalau diikuti oleh orang lain, dahlah kita berdosa, dapat dosa dari orang lain pula. Telah meninggal karmatullah fulan bin fulan, saya ucapkan takziah, Al-Fatihah. Banyak kesalahannya itu. Tidak begitu ya. Jadi jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Amalkan yang betul supaya jadi contoh yang betul. Baik, sekarang bagaimana untuk kita? Karena kita tadi
Tidak ada pilihan. Kita hanya diberi 2 pilihan saja bila berlaku musibah. Sama ada dengan musibah itu kita mendapatkan pengampunan, bahkan dapat pahala. Atau yang kedua, dengan musibah itu kita malah bertambah dosa. Kita tak nak tu yang berdosa-berdosa. Nah, sekarang saya tunggukan bagaimana caranya agar bila masa kita ditimpa musibah, apapun musibahnya, yang pasti ini musibah dunia ya, saya tidak kata musibah agama. Musibah dunia. Kalau musibah agama, taubatlah. Musibah agama itu maknanya sepatutnya benda itu disuruh dilakukan tapi ditinggalkan. Itu adalah musibah agama. Orang suruh lakukan perintah Allah tapi tinggalkan, orang itu kena musibah agama. Allah suruh dia tinggalkan suatu larangan tapi dia langgar, orang itu tertimpa musibah agama. Itu taubatlah. Itu kena taubat. Ini musibah dunia. Macam mana supaya musibah dunia yang menimpa kita, apapun jenisnya, membolehkan kita mendapatkan pahala dari musibah tersebut dan membolehkan kita dosa-dosa kita terampun. Yang ingin kita pelajari sama. Jadi kita tu bukan itu ya. Mau tidak mau jamaah caranya kita mesti melihat dahulu hakikat kehidupan dunia ini. Hakikat apa saja yang Allah berikan pada kita ini sebagai apa? Gitulah. Statusnya sebagai apa? Kalau ini kita tidak faham, kita salah menilai. Kita salah menilai harta, kita salah menilai kehidupan, kita salah menilai keluarga, kita salah menilai rumah. Karena kita fikir semuanya anda punya. Karena anda, wah itu susah sekali nanti. Bila kita musibah pasti susah. Kita salah menilai dunia ini sebenarnya apa. Sebab itulah Al-Quran banyak sekali memberitahu memberi ayat kepada kita untuk membantu kita agar kita ini punya penilaian yang betul tentang apa yang ada di dunia ini, yang melimpa kita, yang dan seterusnya lah. Baik, ayat sangat banyak, tapi yang ingin kita pelajari sama-sama pagi ini, yang ayat yang biasa kita pelajari, insyaAllah, tapi saya cuba berikan dari sudut yang lain. Mari kita lihat, jamaah buka ayat Al-Qurannya, surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Ayat 155. Al-Baqarah 155 hingga 157. Ini bukan cerita takziah ya. Ini cerita macam mana agar kita bila kita mendapat musibah, apa saja musibah, besar ke, kecil ke, sedang ke, tapi ini musibah dunia ya, bukan musibah agama. Dengan musibah itu pahala kita bertambah, dosa kita diampun. Bukan dengan musibah, dosa malah bertambah. Kita malah dimurkai Allah. Itu yang kita tak nak di situ. Maka Allah memberitahu kita satu dan lainnya, mari kita fahami ayat ini. InsyaAllah kalau kita fahami betul dan kita yakini, nanti dapat membantu kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 155 hingga 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Wow dan lanabluwannakum, sungguh pasti kami akan menimpakan ujian, bala. Allah berfirman, dan demi sesungguhnya kami, kata Allah, akan timpakan bala, ujian, musibah ke atas kamu. Ingat ya, tengok bahasa dia, sungguh pasti. Depan ada lam,
Diikuti dengan nun taukid. Kuat tuh. Maknanya pasti, bukan mungkin. Pasti, bukan mungkin. Bisyai'in dengan sesuatu atau sedikit minal khaufi daripada rasa takut. Satu, takut. Musibah kedua, musibah dunia yang kedua, walju, kelaparan, musibah kelaparan, ujian kelaparan. 3, wanaksi minal amwal, kekurangan harta benda. Miskinlah, kemiskinan. 4, wal anfusi, dan kekurangan jiwa, kematian. Kematian orang-orang yang disayangi, kematian orang yang dekat. Kan? Ini musibah dunia nih. Ini musibah nih, pasti. Berikutnya, wattamarat, dan kekurangan buah-buahan, bahan makanan. Tamarat juga artikan hasil pelaburan, kalau dalam bahasa modern. Selama ini labur sana, labur sini, dapat dividen banyak, dapat keuntungan yang banyak. Macam mana tahun ini semua pelaburan, semua investment rugi. Rugi. Simpanannya makin berkurang. Ini usia ujian nih. Bahkan ada yang lingkup. Bukan dapat untung, bukan dapat dividen. Modalnya pun lesap. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang sabar. Tabsyir itulah namanya takziah, ya mas sekalian. Tabsyir itu berilah kabar gembira. Bagaimana caranya? Dengan ucapan, dengan nasihat yang meringankan bebanan orang itu. Itulah takziah. Kepada siapa? Pada orang yang timpa musibah. Musibah yang pasti menimpa kita. Allah kata, takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, kekurangan buah-buahan, bahan makanan. Katalah ada krisis makanan. Krisis makanan, krisis air bersih. Hari-hari katalah orang perlukan beras, tiba-tiba stok beras kurang. Masya Allah. Terpaksa orang beli beras di Catu, hanya dibenarkan 1 kilogram, kata satu keluarga. Akan nanya. Krisis beras, krisis bawang merah, bawang putih, krisis. Lebih parah kata krisis garam. Kalau garam sebagai krisis, macam mana coba? Susah. Yalah, kalau krisis kendaraan, lantalah. Kira-kira orang nak beli kendaraan, itu tak perlu sangat. Kendaraan tak ada orang jual, tak apa. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Tafsir itulah satu di antara mana takziah. Dan tafsir mana bukan saya ucapkan tafsir. Bukan macam itu. Gembirakan dia dengan ucapan yang menyejukkan, yang membantunya seorang dia, bukan keseorangan. Dan ini nanti kita akan paham. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabatu musibah. Orang-orang yang apabila menimpakan mereka musibah, qalu, mereka kata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih. Sesungguhnya semua kita milik Allah. Dan sesungguhnya semua daripada kita ini kembali kepada itu sabar. Lalu Nabi terjemahkan dalam ucapan takziah Nabi, innalillahi ma'akhad walau a'adha. Sesungguhnya Allah itu telah mengambil apa yang dia miliki. Dan karena dahulu pun ia memberikan pada kamu apa yang dia punya. Jadi Allah tidak merampas apa yang jadi milikmu. Allah tuh mengambil milik dia. Kenapa kamu tidak puas hati? Ibaratnya ada orang, saya bagi contoh ya. Kan musibah ini kehilangan barang ya. Kelaparan, maknanya ya tidak mendapatkan apa yang diperlukan. Harta kurang, kemiskinan, kematian. Itu karena kita kehilangan sesuatu yang selama ini ada di tangan kita. Benda pada tadi selama ini ada di tangan kita. Sayangnya, tidak semua kita ketika benda-benda anugerah Allah ketika di tangannya itu, tidak semua
berkeyakinan bahwa semua itu milik Allah. Tidak semua orang fikir begitu. Bahkan ramai yang yakin semua adalah milik saya. Ada hakut tamlik itu ada. Merasa ini milik saya. Dia lupa itu pemberian. Kita sebagai penerima dan penjaga amanah Allah. Itulah. Kalau itu difahami betul jamaah sekalian, orang tidak akan merasa kehilangan. Sebab itu Allah kata, orang sabar ini orang yang dari awal-awal lagi meyakinkan dirinya bahwa semua itu milik Allah. Oh, ini pasang hidup saya ini milik Allah. Oh, anak ini milik Allah. Oh, cucu yang baru lahir ini milik Allah nih. Suatu saat Allah pasti akan ambil. Sama ada Allah ambil dia dulu atau Allah ambil saya dahulu. Jika Allah ambil dia dahulu dan aku melihatnya dia sedang diambil oleh Allah, ya sudah, saya rela. Saya tidak kehilangan siapa-siapa. Coba. Itu luar biasa, hati yang itu luar biasa kuatnya. Tapi coba kalau ini milik saya, ini satu-satunya udah menunggu puluhan tahun. Begitu sayang, sehidup semati, separuh jiwanya ada di budak tadi, tiba-tiba Allah ambil. Terduduknya bukan pasal beratnya ujian. Saya tak begitu setuju ya dengan pendapat menyatakan ujian ini sangat berat, ujian ini ringan. Saya ingat itu sebenarnya kurang tepat. Menurut apa yang kami pelajari dahulu, kata guru saya. Sebab berat ada ujian itu sebenarnya sama saja. Orang merasa ujian berat atau ujian itu ringan bergantung kepada itu tadilah pemahamannya terhadap apa yang Allah ambil itu. Orang yang semasa hayatnya tidak pernah merasa memiliki sesuatu karena segala-galanya milik Allah, nanti bila Allah ambil, jangankan sikit, Allah ambil banyak pun, baginya tak ada masalah. Ambil banyak, ambil sikit serupa ya. Lainlah kalau dari awal-awal lagi dia sudah yakinkan hatinya, ini milik saya. Saya berhak memilikinya. Saya berhak menggunakannya. Tiba-tiba Allah ambil. Jangankan Allah ambil banyak. Yang ambil sikit pun terasa sangat berat. Jangankan kehilangan hartanya banyak. Mungkin kehilangan basikal tuanya pun terduduk. Ujian saya sangat berat tahun ini. Basikal kesayangan saya tua saya hilang. Saya tak adalah musibah seberat ini. Macam mana basikal hilang berarti? Ya karena dia merasa itu miliknya. Berbeza dengan orang yang innalillah. Semua itu milik Allah. Jangan hanya kehilangan sedikit. Kehilangan banyak pun relax. Saya pernah ceritakan itu ada dalam Masya Allah sirah sahabat seorang perempuan. Dahulu pernah saya sampaikan. Berlaku selepas peperangan Uhud, boleh dibaca banyak dalam kitab sirah. Sirah Ibnu Katsir pun ada. Sirah Ibnu Hisham pun ada. Selepas peperangan Uhud, tentara Islam kalah. 70 orang mati syahid. Bahkan dikabarkan Nabi pun tewas katanya. Sahabat pergi menemui seorang perempuan, memberitahu bahwa keluarganya tewas. Puan, kami datang nak beritahu Puan. Suami Puan gugur di medan perang. Itu musibah ya. Suaminya gugur syahid. Perempuan tadi wajahnya tidak berubah. Ya biasa, tak terkejut sangat. Bukan suami Puan saja yang tewas, ayah Puan pun juga syahid. Wajahnya masih tidak berubah, tak terkejut sama sekali. Relax saja. Bukan suami dan ayah Puan saja, anak laki Puan pun juga syahid. 3 ahli keluarga, 3 wali kalau dalam bahasa mudahnya. Seorang perempuan, bila belum bersuami, kan pelindungnya ayahnya. Bila sudah bersuami, nanti kan suaminya. Katalah ayah tidak ada, suami tidak ada, kan masih ada anak laki. Sekarang 3 orang yang berstatus wali ini
meninggal. Suami meninggal, ayah meninggal, anak laki meninggal. Kan kehilangan segala-galanya itu dari segi kehidupan saya. Tapi si perempuan muslimah yang faham betul inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dia malah tanya balik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bagaimana keadaannya? Saat kami dengar karena Rasulullah tercedera, ada yang mengatakan wafat. Kata sahabat, kama syi'ti. Alhamdulillah kama syi'ti. Ya, sebagaimana yang Puan harapkan, Rasulullah selamat. Hanya cedera sedikit. Perempuan tadi rasa tak puas hati, tak tenang. Mohon para sahabat, tolonglah bawa saya jumpa Rasulullah, biar saya melihat sendiri betulkah Rasulullah sihat walafiat. Terus dibawa. Izin dibawa jumpa Rasulullah. Karena ingin berjumpa Rasulullah, lalu izinkan. Setelah melihat Rasulullah rupanya sehat, ya cedera biasa, nama perang mesti cedera lah. Sehat. Tiba-tiba wajah perempuan tadi berseri-seri, sambil berkata, Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka khalal. Ya Rasulullah, selepas aku melihat engkau sehat walafiat, apapun musibah yang telah menimpa diriku, aku kehilangan suami, aku kehilangan ayah, aku kehilangan anak serentak dalam masa yang sama. Sekarang hidupku istilahnya sudah tidak ada wali Allah. Bagiku itu khalal. Khalal itu kecil. Khalal itu remeh. Bahasa pasanya kacang ya Rasul. Kacang. Kecil ya Rasul. Bagiku bila aku masih punya engkau ya Rasul. Engkau sehat Rasul. Apa yang musibah itu kecil. Bagaimana seorang ditinggal mati oleh ketiga pelindungnya, dianggap musibah kecil. Setelah melihat, pertama pasti karena cintanya pada Rasulullah. Sehingga musibah yang dialaminya terasa ringan. Yang keduanya, dia paham betul. Konsep innalillah itu paham betul. Ya memang selama ini saya tahu, itu suami saya, itu milik Allah. Allah serahkan pada saya, untuk kita saling bermuamalah muasyarah dengan baik. Bila dengan baik dan ikhlas, nanti Allah bagi ganjaran. Tapi Allah bagi masa untuk kami bermuasyarah terhad, sekarang Allah ambil, ya sudah. Ayah itu Allah yang punya, anak Allah. Konsep innalillah itu telah mendarah daging dalam hatinya. Orang lain mungkin dianggap musibah besar, bagi orang tadi kenapa kecil. Jadi kalau berat atau ringannya musibah, kecil atau besarnya musibah, itu bukan terletak pada musibahnya. Tapi bergantung pada sikap orang itu melihat musibah tadi. Dia ada kekuatan atau tidak? Sudah betulkah selama ini melihat, menilai, apa nih status anak, status semuanya itu. Itu maksudnya. Jadi istilah berat atau ringan itu sebenarnya, saya ulangi, bukan disebabkan oleh musibahnya. Oh, kalau tsunami itu mana musibah yang besar. Oh, kalau umpamanya dinding dapur retak usaha kecil. Sebenarnya bukan begitu cara menilainya. Ini saya cerita secara hakiki ya mas sekalian ya. Bukan secara dohiri. Bukan secara zahir. Kalau dalam bahasa yang lebih keras, kita melihat dengan basirah. Basirah itu mata hati. Bukan melihat dengan basor. Basor itu mata zahir. Kalau kita melihat dengan mata zahir, mata basor, wah memanglah rumah dia terbakar hangus, besar. Musibah besar. Tapi kalau hanya yang terbakar itu katalah dapur masaknya, kecil. Itu basar. Tapi kalau kita melihat daripada basirah, kecil besarnya bukan setelah itu. Orang yang kehilangan rumah, katalah. Tapi dia tahu, oh memang selama ini rumah itu milik Allah. Dan sekarang pun Allah sudah ambil semula. Nasib baik selama di tangan saya gunakan tempat tinggal ini tidak untuk melakukan maksiat. Semua yang kami lakukan dalam rumah ini, Allah restui. Nikmat rumah ini, aku syukuri.
Bertuah dia, sekarang ambil oleh Allah. Terasa ringan. Sebaliknya, walaupun mungkin hanya dapur masak yang terbakar. Berat terasa jika hati ini tidak ada kekuatan. Sebab itu Allah berfirman, orang sabar itu orang yang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa ganjarannya? Ayat 157, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang seperti itulah atas mereka sholawat daripada Allah, rahmat daripada Tuhan mereka. Ya. Wa rahmat dan rahmat. Wa ulaika dan orang-orang itu hum merekalah al-muhtadun, orang yang dapat petunjuk, tak bertuah macam. Ini jenis orang yang ditimpa musibah, musibah apapun yang menimpanya, menurut kacamata orang awam, berat ke, ringan ke, kecil ke besar, menambahkan pahala baginya, menghapuskan dosanya. Dilimpahi sholawat dari Allah. Sholawat daripada itu maknanya rahmat Allah. Masya Allah. Kasih sayangnya, pengampunannya. Dapat pengampunan, dapat rahmat. Dan orang sebenarnya telah muhtadun. Dapat petunjuk yang betul, yang ihdinas siratal mustaqim yang dipanjatkan setiap saat, itu telah didapatkan oleh amalan. Jamaah sekalian, ini sikap yang kita perlu ada. Yang wajib kita siapkan setiap saat, kerana Allah firmankan dalam permulaan ayat 155 tadi, walanabluwannakum. Maksudnya apa? Musibah itu, musibah dunia maksud saya, sama ada hilang barang ke, kematian ke, rugi ke, gagal ke, buang kerja ke, hilang kuasa ke, sakit ke, atau apa sajalah. Musibah-musibah dunia ini, kalau ikut Al-Quran, kata Quran beritahu kita, itu suatu yang pasti. Ingat, pasti. Bukan mungkin. Pasti. Pasti apa? Pasti berlaku dan menimpa setiap kita. Artinya apa? Tidak ada manusia yang dicipta oleh Allah, dihidupkan di dunia, mulai pada lahir, baliklah pada hingga mati, yang tak pernah sekali pun ditimpa musibah. Tidak mungkin ada. Itulah maksudnya. Tidak mungkin ada. Boleh jadi yang berbeza jenis musibahnya ya. Yang dia ditimpa musibah kehilangan barang. Yang dia kehilangan nyawa. Yang dia kehilangan kesehatan. Pasti. Kum itu makna semuanya. Walanabluwannakum. Jadi bagi kita, kerana setiap begitu kita hidup, maknanya kita sudah diberitahu, pasti kalau tidak hari ini, esok. Kalau tidak esok, minggu depan. Kalau minggu depan, ya tentulah kita tidak mungkin mengelakkannya. Kan itu suatu yang pasti. Menghadapi sesuatu yang pasti, yakni kita lah mempersiapkan apa siapa kita. Apa persediaan kita bila berlaku. Sedangkan musibah yang pasti menimpa itu Allah tidak beritahu kepada kita bila dan di mana. Apa jenisnya. Sebab itu Allah kata sediakan persiapan untuk menghadapinya. Sebab pasti berlaku. Cepat atau lambat. Lalu kita, ya Allah, apakah ya Allah persiapan yang paling bagus untuk menghadapi musibah yang pasti engkau timpakan? Allah kata, ya tidak banyaklah. Tidak banyak satu yang pasti yang perlu kamu siapkan. Persiapkan kefahaman, keyakinan, seyakin-yakinnya tanpa ada sedikit pun keraguan, tanamkan dalam diri kamu masing-masing
makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saja. Allah kata, tanamkan, yakini, faham itu. Bila kamu sudah tertanam dalam hati kamu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nanti musibah yang aku timpakan menimpa kamu, kata orang berat ke, ringan ke, besar ke, kecil apa jenisnya, kamu jadi orang sabar. Nabi disuruh oleh Allah untuk bagi tasliyah, bagi takziah, bagi tabsyir, basyir sabirin. Bagi sabirin. Jadi memang hidup itu ujian, gitulah. Jadi tidak ada istilah, kenapa tiba-tiba saya diuji? Lah siapa kata tiba-tiba diuji? Allah sudah beritahu semenjak zaman azali. Tak ada yang orang tiba-tiba, kenapa tiba-tiba selama ini tan? Masya Allah. Semenjak zaman azali Allah beritahu bahwa manusia dicipta itu pasti diuji. Kalau tidak sekarang, nanti. Ya, pasti. Apalagi ujian yang berupa wal anfus. Naksi minal anfus. Kematian. Mana ada yang tidak diuji dengan kematian orang yang disayangi? Tidak ada. Pasti itu. Pasti. Lambat, cepat ataupun lambat. Cepat ataupun lambat. Jadi annad dunya darul bala. Dunia ini sekarang ini yakni tempat untuk kita diuji. Itu saja. Yakinkan itu dan kita bersedia. Contohlah. Minggu ini pasti turun hujan. Pasti turun hujan. Kata kita selalu keluar rumah. Dan tidak punya apa-apa kendaraan di zaman dulu. Dan kita tak mau basah. Dalam minggu ini pasti turun hujan. Tapi kita tidak tahu. Ahad ke, Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke. Tak diberitahu. Tapi yang pasti minggu ini. Akhirnya karena kita tak takut basah. Biar kita tetap mampu bergerak, bawa payung kemana-mana. Selama 1 minggu. Tak tahulah. Mungkin payung itu kita gunakan hari Ahadnya. Mungkin hari Isninnya. Mungkin Rabunya. Mungkin Isnin, Hamis. Mungkin hujan hari Jumat. Manfaat hari Jumat. Tapi kita sudah kemana bawa payung. Jangan kita sudah diberitahu pasti turun hujan. Lalu kita tak bersedia. Sekali turun hujan pula hari Hamis. Lah kenapa turun hujan ni? Ingat hari Sabtu. Siapa kata ingat? Allah dah beritahu. Terpulang pada Allah. Itulah maksudnya. Jadi orang yang sudah yakin bahwa minggu itu turun hujan dan dia tidak mau basah, sebab itu dia bawa payung. Bila masa turun hujan, pagi ke petang ke, Isnin ke, Khamis ke, Selasa ke, Rabu ke, siang ke malam, tak ada masalah. Sehingga bagi dia tidak ada yang mengejut. Karena dia sudah persiapannya jauh lebih awal daripada berlakunya musibah. Tapi bagi orang yang tak bawa payung, tak jalan, apa pula tiba-tiba hujan? Tak ada tanda-tanda. Kan sering begitu. Tak ada tanda-tanda yang kita mau lingkup. Tak ada tanda-tanda yang kita sakit. Rupanya sering kan kita sekarang macam ni. Lah tiba-tiba rupanya stage 4 tadi macam tak ada tanda-tanda. Macam mana ya? Tak ada tanda-tanda yang orang itu akan hilang barang. Senang. Tak ada tanda yang dia akan meninggal. Sebetulnya bukan itu masalahnya. Allah tidak suruh kita mempermasalahkan tanda-tanda atau tidak. Yang Allah suruh kita yakini, aku dah beritahu pada kamu semasa benda itu pasti. Hanya masanya aku tak beritahu, itu saja. Nah, karena kita tidak diberitahu bila masanya, persiapan itu sentiasa ada. Sehingga bila masa musibah menimpa kita, kita tidak merasa itu mengejut. Karena kita tidak merasa itu mengejut, ya jiwa kita sudah bersedia. Pahalanya luar biasa ya Mas Ilan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul-betul karena telah tertanam di dalam hatinya. Bayangkan pahalanya.
Allah limpahkan pengampunannya. Allah limpahkan kasih sayangnya, rahmatnya. Belum pun orang itu meminta. Saya katakan, belum pun orang itu memohon. Allah sudah bagi, nih pengampunan bagi kamu. Ini rahmat bagi kamu. Dan aku iktiraf kamu, aku akui kamu wahai hambaku. Termasuk orang yang aku bagi hidayah. Orang itu belum meminta, mulutnya belum bercakap. Tetapi sikap hidupnya selama ini, itulah yang berdoa. Orang belum doakan. Mudah-mudahan Allah rahmati dia, mudah-mudahan Allah... Belum pun orang berdoakan. Kita sudah mendapat, bayangkan. Jadi, Masya Allah. Kita dah dapat sebelum orang doa. Kita sudah mendapat pengampunan daripada Allah sebelum orang lain. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Bayangkan. Kita sudah mendapatkan rahmat Allah. Ini janji Allah. Warahmatun. Sebelum orang-orang lain kata warhamhu, warhamhu, warhamhu. Kita sudah dinyatakan oleh Allah mendapat hidayah daripadanya. Jalan kita lurus. Sebelum pun kita Allah mahdini fiman hadain. Allah mahdini ila siratal mustaqim. Artinya Allah ini maha pantas ya Mas Ilan, maha pantas bergerak memberi balasan. Hambanya beramal. Belum pun minta balasan kepadanya. Belum pun orang lain memohon balasan kepadanya. Allah sudah beri. Jadi bila kita melihat balasan Allah sebesar itu dan sepantas itu, semulia dan sebesar itu, perintah Allah agar kita sentiasa menjiwai, menghayati, meyakini, melihat apa saja. Sekarang kita lihat apa sajalah. Kalau kita lihat sedang kesehatan kita, maklum baru check up. Dokter kata, cik tak payah khawatir, sehat walafiat. Jangan kemudian kita merasa umur masih panjang. Masalahnya kadang-kadang kita ini terlalu terpengaruh, bukan terpengaruh atau terapa ya. Saya lupa istilahnya. Berpikir kita ini terlalu ini. Contoh, kalau kita sehat, lalu kita pikir umur masih panjang. Wah, panjang pendeknya umur, kan kematian itu bukan sebab kesehatannya Mas kan, ajal. Sebab ajal. Karena masih maknanya masih 70 tahun lagi. Dari mana kita tahu kaidah itu? Puluhan, ratusan, ribuan dalam sejarah orang sehat mati mengejut. Iya, jamaah sekalian. Tapi kita ini terpesona. Karena kita pikir masih sehat walafiat, maknanya sudah panjang. Masih panjang. Kalau sakit, amannya pendek. Tidak. Itu bukan sesuatu yang pasti. Kematian itu berpunya pada ajal. Senang hari ini, wah, senang hari mana itu untung-untung, maknanya saya akan bahagia selama-lamanya. Masya Allah. Nabi Sulaiman kehilangan kekuasaannya, kerajaannya sekelip mata tanpa pentupan darah. Tinggalkan singgasananya, Allah letakkan di situ makhluk yang menyerupai Sulaiman 100%. Suaranya, pakaiannya, gayanya. Sehingga rakyat semua patuh mendengar orang ini, makhluk ini. Sulaiman sebenar keluar, di hadapan mereka terpaksa memperkenalkan dirinya. Tak ada seorang pun yang kenal itu Sulaiman yang sebenar. Karena Allah sudah letakkan Sulaiman, duplikat dia. Sulaiman merasa, Masya Allah, begini ujian Allah sangat besar. Kekuasaanku sekelip mata hilang. Jadi jangan mentang-mentang karena sedang ada kuasa berat kemudian akan selama-lamanya. Tidak. Contohnya Nabi Sulaiman. Contohnya Nabi Sulaiman. Demikian juga bila sakit umpamanya. Bila sakit, ya janganlah putus harapan.
Bila sakit segala telah selesai. Oh tidak, sama sekali tidak. Orang yang sakit justru pahalanya akan bertambah, dosanya terampun jika ia menghayati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apatah lagi semasa sehat, ia telah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seseorang yang semasa sehat telah memanfaatkan kesehatannya sebaik-baiknya, itu adalah kejayaan baginya. Sekarang sakit pula, tak sihat lagi. Lalu dia menghayati betul. Innalillah. Oh, rumah milik Allah, sekarang Allah ambil. Ya sudah. Saya tidak kehilangan apa-apa. Karena selama ini kesehatan itu pun bukan milik saya. Kesehatan itu anugerah Allah. Sekarang Allah ambil. Ya fair lah. Ya sabar. Saya tidak boleh komplain. Saya tidak boleh. Saya tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Masa sehat pun dapat pahala. Masa sakit pun dapat pahala. Bayangkan. Lalu apa yang tidak baik sekarang? Apa yang tidak baik yang Allah berikan kepada hamba-Nya? Tidak ada. Biyadikal khair. Semua yang Allah berikan pada hamba ini tujuannya demi kebaikan hamba. Jika pemberian Allah itu menjadikan hamba tidak baik, itu bukan tujuan Allah. Itu salah hamba itu. Patutlah Nabi memuji ajabal li amril mu'min. Sungguh ajaib sekali, mengagumkan sekali lah urusan orang mukmin. Kullu khair, semuanya baik belaka. Idza asabau syarra syakar fa huwa khairul lah. Bila mukmin dapat kesenangan, dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Wa idza asabau dharra sabar fa huwa khairul lah. Dan bila ditimpa kesusahan, dia pun bersabar dan dia kebaikan juga. Ada sifat itu tidak ada kecuali pada diri orang mukmin. Jadi iblis tengok orang mukmin ni hanya geleng-geleng kepala. Tengok orang mukmin dapat nikmat banyak, iblis cucuk supaya ia manusia ia kufur, tidak mensyukurinya. Si mukmin mana boleh, ini anugerah Allah. Saya mesti jaga betul-betul. Saya tidak boleh menggunakan semau gua. Semau gue tidak boleh. Saya mesti gunakan ikut kehendak yang memberinya. Syukur iblis. Ini susah ini orang. Diberi kemewahan macam itu, boleh jadi orang patuh. Tak lupa daratan. Lalu Allah tarik kemewahannya, jadi papa kedana. Iblis pun datang. Ini peluang untuk menyesatkan anak Adam ini. Biar dia merasa tak puas hati dengan Allah. Berburuk sangka Allah. Biar dia tuduh Allah tidak adil. Rupanya si mukmin kata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini dia memang Allah dan Allah ambil, ya sudah. Saya tidak boleh buat apa-apa. Saya bersabar, saya tidak kehilangan apa-apa karena selama ini memang tidak punya apa-apa. Sabar dia. Iblis geleng-geleng kepala lagi. Kuat. Jadi bagi dia serupa aja. Masa senang, masa susah, baginya serupa karena kedua-duanya adalah bala. Keduanya adalah ujian. Baginya melihatnya sama. Melihat kesenangan pun ujian, melihat kesusahan pun ujian, melihat kesehatan pun ujian Allah, melihat sakit pun ujian Allah. Melihat ketika ahli keluarga cukup, ahli keluarga ada 5 orang, 6 orang, sekarang 3-4 orang karena 2 saudara pun sama. Keduanya ujian. Itu nak memahamkan macam itu jamaah sekalian. Bukan main susah. Setelah meyakini itu ujian, lalu dia yakinkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah dan semuanya kembali kepadanya. Siapa yang kata semuanya itu ujian? Allah sendiri. Baik ke, buruk ke, senang ke, susah ke, sehat ke, sakit ke, naik jawatan ke, buang kerja ke, dapat kekuasaan ke, hilang kekuasaan ke, dapat tambahan ahli keluarga ke karena kelahiran anak atau cucu, atau kematian keluarga ke, ya kurang. Ujian sama. Allah tak kata apa-apa. Allah bagi nama semuanya bala, bala, bala. Coba jangan melihat surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 35.
Anbiya 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, dan kami menguji kamu. Kami, kata Allah, menimpakan ujian kepada kamu. Bisyarri, dengan keburukan. Ada ujian, ada bala, ada musibah berupa keburukan. Keburukan di sini maksudnya, yakni sesuatu yang dari segi zahir, secara fitrah kita tak menyukai. Itu maksudnya. Ya, saya ulangi, syar di sini maknanya keburukan itu maknanya sesuatu yang menimpa kita itu dari segi zahirnya menurut fitrah kita benda yang kita tak suka. Contohnya sakit. Itu kan benda yang kita tak suka. Watak sifat manusia tak suka. Hilang barang, kematian, rugi dalam berniaga, dibuang kerja, dizalimi orang, ditipu orang. Ini kan Allahu Akbar. Apa ya istilahnya? Benda yang kita tak suka. Ingat ya, benda yang kita tak suka. Tapi itu kehendak Allah. Itu mana syar ini. Wal khair, dan kebaikan. Kebaikan yakni benda yang menimpa kita, yang menurut zahirnya, secara fitrah kita menyukainya. Sihat, kita suka. Dapat duit banyak, oh kita suka. Boleh berjalan sana, berjalan sini. Boleh punya rumah besar. Boleh berkumpul dengan family semua sihat walafiat. Makan sedap-sedap. Benda yang kita suka, itu Quran kata khair. Sebab bagi Allah, apa saja yang datang daripada itu, biyadikal khair. Itu dalam apa yang jadi wirid kita kan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tas'alukan tahmatum isu wa ta'budu biyadikal khair. Tengok. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Coba kalau kita memahami ayat sini, kalau kita tak cermat main, bingung kita. Allah kata dalam ayat yang lain, biyadikal khair. Ya Allah, di tanganmu ni segala kebaikan. Maknanya tidak ada benda yang tak baik yang datang daripada Allah. Gitu kan? Tapi dalam ayat ini Allah kata, dan kami timpakan ujian pada kamu dengan keburukan dan kebaikan. Macam mana ni Quran ini? Ayat ini kata, semua yang datang daripada Allah ini kebaikan. Tapi ayat ini kata, Allah timpakan kita benda baik, benda tak buruk. Yang betul ni yang mana? Yang betul pemahaman tadilah. Jadi kalau kita bingung, pemahaman kita kenalah dibetulkan. Saya ulangi, makna syar di sini, di sini ya ni, benda Allah uji kita benda yang buruk itu maknanya dari segi zahir, menurut fahaman kita secara naluri kita, benda yang kita tak suka. Sakit, itu kan kita tak suka. Hilang barang, kematian. Yang khair, benda yang kita suka. Sehat, senang. Walaupun sakit ke sihat, itu kan datang daripada Allah. Dan Allah berikan itu kebaikan buat kita. Allah bagi kita sakit, itu tujuan supaya kita jadi baik. Allah bagi kita sakit, sihat, itu pun tujuan supaya kita jadi baik. Jadi apa saja musibah yang menimpa kita, yang menurut rasa kita, benda yang kita suka ke tak suka, semuanya itu adalah bala. Itu bala. Ujian. Fitnatun. Fitnatun itu ujian. Ujian yang berakibat, yang boleh berakibat ini tadi, sama ada akibatnya nanti kita mendapat pahala atau malah bertambah dosa.
Tapi bagaimana nanti penyelesaiannya, penamatnya macam mana? Akhirnya macam mana? Oh, wa ilaina turja'un. Kepada Allah jugalah kamu dikembalikan. Nanti baru kamu tahu. Kalau selama ini kamu sehat dan kamu fikir sehat itu milik kamu, karena usaha kamu 100% kamu lari tiap pagi, kita lupa yang mula kita lari itu pun Allah yang menghendaki kita mampu lari. Kaki kita boleh bengkok, boleh lari, itu pun kehendak Allah. Mata kita nampak jalan, itu pun kehendak Allah. Tiba-tiba selepas kita sehat, kita mengklaim, ini sebabnya saya berhak sehat. Sebab, Masya Allah. Sombong betul kita kalau hendak mengklaim begitu. Ya, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Memang saya berhak. Saya berhak mendapatkan kekayaan sebanyak ini. Karena saya kerja siang, malam, pagi, petang. Ini semata-mata, Masya Allah, sudah menafikan peranan Allah. Malam boleh tidur, Allah yang menghendaki tidur. Pagi boleh bangun, Allah yang menghendaki. Dia boleh berjalan, Allah yang menghendaki. Masya Allah. Tiba-tiba boleh mengklaim ini. Bila itulah pemahaman dia, saya yakin. Nanti bila Allah ambil, pasti terduduk. Masa Allah bagi pun menambahkan dosanya. Nanti Allah tarik pun bertambah dosanya. Lalu apa yang ada dalam hidup ini? Itulah. Kalau seperti itu sikap seseorang, apa yang dia dapat sepanjang hayat? Bagi senang pun, bagi khair pun, tambah dosa. Bagi syar pun, tambah dosa. Sehat pun tidak menambahkan pahala dan amal. Sakit pun apa lagi? Jadi, Masya Allah. Berkuasa makin besar, tak bertambah dekatnya dengan Allah. Hilang kuasa, demikian juga malah jauh daripada Allah. So, apa yang dicari dalam hidup? Allah sangat sayang kepada kita. Sangat sayang. Karena sayangnya kita hanya diuji beberapa hari di dunia, bila berjaya, balasannya surga, kekal abadi. Itu bukti kasih sayang Allah. Bahkan ada orang yang Allah sudah katakan, ia berjaya. Belum pun Allah masukkan surga, Allah sudah ikhlas ia berjaya. Contohnya orang sabar tadi. Al-Baqarah 155-157. Itu orang-orang yang Allah akui. Masa di dunia pun sudah ada. Inilah orang yang inilah orang yang dosanya aku ampunkan semuanya. Yang dengan sebab pengampunan dosa yang aku berikan, dia merdeka dari neraka. Kemudian inilah orang aku limpahkan rahmatku kepadanya. Dengan sebab limpah rahmatku, dia masuk surga. Dan inilah betul-betul orang yang mendapat hidayahku. Doa permohonan ihdinas shiratal mustaqim telah didapat. Allah iktiraf tu. Masa di dunia Allah dah beritahu. Hanya Allah tak sebutlah orang tu siapa namanya, tinggal di mana. Dan itu bagus karena ini bermakna Allah memberi peluang pada setiap insan untuk dapat apa yang Allah janjikan dalam Al-Baqarah 157 itu. Siapapun orangnya berhak. Jadi kalau di dunia pun sudah dapat iktiraf itu, apalagi di alam barzah, apalagi di akhirat. Jadi Allah ini sangat-sangat sayang. Sangat sayang. Sehingga untuk mendapatkan surga yang kekal abadi itu, diberitahu caranya, jalannya. Macam mana? Jalan mana? Bagaimana? Itu dijelaskan. Hanya saja saya ulangi, jika bekalan kita, kemampuan kita untuk bersabar bila berlaku musibah itu kata belum cukup, ya nanti biar kawan bantulah. Kawan datang ucapkan takziah, tafsir, tasliah. Alhamdulillah. Tapi kalau dalam diri kita belum ada kekuatan untuk sabar, yang datang pula hanya takziah. Ya, rugi sungguh hidup ini. Pahami betul-betul ayat ini ya. Itu jamaah sekalian. Sengaja saya pilihkan ini karena mungkin ini yang agak sesuai ya, untuk kelas kita pagi hari ini. Menjadi bekalan. Jadi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Yang benar pada Allah jua. Mari kita dengan bacaan istighfarah dan surah wal asri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair.